Apakah bisa langsung diakses? Diakses melalui smartphone dan terima kasih dari yang saya sampaikan. Permintaan maaf, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Bapak Madkur selaku Kepala Sekolah SMA Maghrib 3 atas waktunya, dan terima kasih juga kepada 5 guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja karena tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Madkur, langsung saja ke maksud dan tujuan saya, maksud dan tujuan kami mengenai acara ini. Yang pertama, karena di sini adalah KP ini adalah program wajib yang harus kami ambil. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami menyampaikan amanah dari kampus bahwasanya kami harus membantu sekolah yang masih kurang menggunakan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Baik, di sini dalam workshop kali ini kami mewujudkan sistem pembelajaran yang elektrik yang menggunakan tools Google Education. Pokok-pokok yang akan kita pelajari di sini ada pengertian blended learning, kelebihan penerapan blended learning, dan tool yang digunakan dalam blended learning. Apa itu blended learning? Blended learning adalah model pembelajaran yang dilakukan secara online dan secara offline dengan menggunakan media yang berbasis teknologi, sehingga kita dalam melakukan proses pembelajaran kita menggunakan campur aduk teknologi dalam kegiatan belajar kita, khususnya di zaman ini karena semuanya sekarang sudah untuk kita untuk online, maka rasanya perlu kita mengetahui atau setidaknya memiliki bekal untuk mengetahui tentang teknologi dan pemanfaatan teknologi tersebut. Selanjutnya adalah pengalaman pembelajaran teknologi. Yang pertama diantaranya, satu, lebih menghemat waktu dan biaya. Karena blended learning itu sifatnya fleksibel, maka dapat menghemat waktu dan biaya. Misalkan biaya untuk kita jarak tempuh, dan untuk waktu karena waktunya juga fleksibel, tidak perlu harus jam sekolah, kita juga dapat melakukan proses KBL. Yang kedua, pembelajaran lebih efektif dan efisien. Tentunya karena semuanya waktunya fleksibel dan tidak ada aturan yang mengikat kita, maka pembelajaran kita itu akan lebih nyaman. Dan selanjutnya adalah pembelajaran tidak terbatas ruang dan waktu. Dalam pembelajaran blended learning, di sini kita tidak butuh yang namanya tempat dan waktu. Artinya, di sini kita hanya menyiapkan materi dalam suatu aplikasi yang disediakan di Google. Karena di sini kita menggunakan Google, kita hanya menyiapkan materi dan pembelajaran. Kita hanya men-share ke siswa, lalu kita meminta siswa untuk mempelajarinya, seperti itu. Jadi tidak harus melakukan tatap muka, tapi guru dan siswa itu tetap melakukan interaksi seperti itu.
Terus selanjutnya adalah peserta didik yang berleluasa mempelajari materi secara online. Karena di sini sifatnya online, maka ada banyak sumber materi, sumber pembelajaran yang dapat kita pelajari. Ada banyak akses di internet juga disediakan banyak. Dan selanjutnya adalah guru dan siswa dapat berdiskusi di luar tatap muka. Seperti yang disampaikan tadi, dalam blended learning itu karena kita menggunakan teknologi, kita juga bisa berdiskusi dengan guru tanpa harus ketemu langsung. Selanjutnya dapat memperluas jangkauan pembelajaran dan pelatihan. Ya karena di sini juga online, maka praktek segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem pembelajaran yang misalkan yang membutuhkan praktek itu juga kita lebih mudah karena disediakan di Google, disediakan di YouTube, atau disediakan di tutorial-tutorial yang diberikan oleh guru, misalkan berupa video dan lain semacamnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah hasil belajar lebih optimal. Karena menggunakan teknologi, jika kita tidak menyalahgunakan teknologi, tentunya hasil belajar yang kita lakukan selama pembelajaran online atau blended learning ini tentunya akan lebih maksimal karena kita lebih fokus belajar dan tanpa harus bergantung pada materi guru. Kita dapat melatih siswa lebih peka terhadap memahami suatu pelajaran dengan memanfaatkan apa-apa yang disediakan di internet seperti itu. Selanjutnya adalah meningkatkan daya tarik siswa dalam belajar. Di sini karena bersifat online dan ada banyak metode-metode di sana, tentunya siswa dan guru itu lebih tertarik, lebih semangat dalam belajar karena di sana terdapat banyak metode-metode, terdapat banyak cara-cara dalam mempelajari suatu pelajaran atau memberikan suatu materi kepada siswa seperti itu. Tools yang digunakan dalam blended learning, di sini kami menggunakan Google Education. Yang pertama diantaranya LMS atau Learning Management System. LMS ini di sini kita dapat mengatur seluruh kegiatan kita, seluruh pembelajaran kita, mulai dari memberi soal, memberi materi, memberi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses KBM itu dalam suatu sistem. Contohnya seperti di sini kami menggunakan Classroom. Ya di dalam Classroom itu terdapat ada Google Form untuk soal, ada Google Calendar, ada YouTube. Google Calendar itu biasanya digunakan untuk schedule kita, misalkan ada meeting di Zoom atau meeting di Google Meet dan lain semacamnya. Ada Google Slide. Ini adalah alternatif untuk guru. Misalkan jika di antara guru yang tidak mempunyai laptop, kita bisa menggunakan Google Slide atau Google Doc untuk membuat materi pembelajaran. Dan itu pun online, kita dapat mengakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua yaitu Google Meet, sarana belajar daring. Dalam Google Meet ini adalah proses tatap muka yang mana proses pembelajarannya berbentuk video, dan video adalah interaksi antara guru dan siswa. Kita dapat melakukan tatap muka dari mana saja dan kapan saja melalui link yang disediakan oleh guru. Jadi semua siswa itu dapat mengikuti meeting kita atau kelas kita jika kita mengunjungi atau mengakses link yang dibagikan oleh guru. Selanjutnya adalah Google Form atau memberi tugas kepada siswa. Di dalam Google Form itu disediakan langkah-langkah atau form untuk kita membuat tugas. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya menulis atau mengetik di kertas lalu kita kumpulkan ke guru, dan atau misalkan kita nggak perlu yang namanya
membagi materi kita ke siswa melalui tulisan dan lain semacamnya itu. Jadi kita hanya mengasih link lalu siswa kita langsung mengakses link tersebut dan menjawab soal-soal yang disediakan oleh guru. Yang selanjutnya adalah YouTube, yaitu belajar via video. Nah, seperti yang disebutkan tadi, di pembelajaran ini kita menerapkan metode pembelajaran atau inovasi pembelajaran selain tatap muka atau selain kita menulis di papan. Artinya di sini kreativitas kita itu sangat dibutuhkan untuk membuat konten-konten YouTube kita, agar siswa itu dapat lebih leluasa, dapat lebih tertarik untuk mempelajari materi kita. Selanjutnya adalah Google Site. Google Site itu adalah sarana untuk membuat website gratis. Jadi di dalam Google itu disediakan untuk kita promosi atau ya memperkenalkan diri lah istilahnya gitu. Jadi di Google Site itu disediakan ada seperti website, cuman itu sifatnya statis. Artinya bentuknya itu saja seperti itu. Tapi kita di sana juga dapat promosi, misalkan promosi profil sekolah, profil pribadi dan lain semacamnya. Seperti itu. Untuk pembuatannya, untuk pembuatan aplikasinya tadi atau learning management system, kita syaratnya yang pertama kita harus punya email. Jadi kita harus login dulu ke email kita, lalu pilih aplikasi Google yang ada di pojok kanan, lalu kita ke Classroom. Nah, ini adalah tampilan awal Classroom. Kalau misalkan masih belum pernah buat Classroom, di sini tidak ada kelas ini. Oke, selanjutnya kita buat kelas. Di sini ada dua opsi, dalam kelas atau buat kelas. Nah, kalau kita sebagai guru, kita buat kelas. Buat kelas, kemudian kita setujui semua, kita lanjutkan. Nah, di sini ini yang wajib diisi. Yang pertama nama kelas. Tidak usah pakai ini, nggak apa-apa. Langsung buat. Oke. Nama kelas, misalkan di sini kelas 10. Di sini kita juga samakan di bagian bawah ini, kita juga samakan kelas 10. Terus di mata pelajaran kita juga isi apa yang mau dijadikan kelas ini, mau dijadikan kelas apa? Misalkan kelas IPA, misalkan kelas matematika. Jadi di sini kita isi di mata pelajaran misalkan kelas matematika. Untuk uangnya, kalau misalkan terdiri dari uang kelas 1, kelas 2, kelas 3, di sini kita kasih uang misalkan kelas 1. Di sini kelasnya untuk kelas 1 dan mata pelajarannya matematika. Seperti itu. Nah, ini adalah tampilan awal setelah kita buat kelas. Nah, di sini ada kode. Nah, kode ini kita share nantinya ke siswa untuk masuk ke kelas kita. Jadi setiap siswa kita minta untuk gabung di Google Classroom untuk mendapatkan informasi-informasi yang kita share di sini. Kita salin saja. Setelah itu kita share melalui langsung melalui Google apa. Di sini di dalam kelas ada tugas kelas, ada anggota dan ada lain-lain.
di dalam tugas kelas kita juga dapat menambahkan Masuk ke wifi. Masuk ke wifi. beberapa kategori, yang antaranya ada tugas, ada tugas kuis, ada materi, dan pertanyaan. Di sini, kalau misalkan kita mau nambah materi, kita hanya tinggal menambahkan materi. Materinya apa? Misalkan algoritma, misalkan ini adalah materi bapak ibu guru yang mau diajarkan ke siswa. Jadi deskripsinya adalah misalkan ini adalah lalu setelah itu baru kita pilih topiknya, karena di sini adalah topiknya setelahnya. Ini adalah setelah kita menulis deskripsi, kita harus mencoba. Kita lihat di sini. Nah, di sini. Ini adalah materi baru kita. Setelah kalau misalkan kita klik di sini, maka akan ada materi yang telah kita bagikan ke siswa. Dan ini kita dapat menambah materinya melalui komputer kita atau mengakses langsung dari internet. Nah, untuk pembuatan kelas mungkin bisa. Coba diulang. Aja kok ya. Ini mungkin apa untuk Google menggunakan untuk Google ini kan banyak macamnya, bisa LMS, bisa Google Classroom, bisa Google Meet, bisa Google Suite tadi ya. Iya. Itu diantara pilihan-pilihan yang banyak itu yang lebih efisien dan lebih mudah dimengerti oleh anak-anak yang mana kira-kira? biasanya saya nggak pakai ini ya Pak ya. Yang mana enggak? Nah, untuk pembuatan yang lebih efisien kepada siswa itu biasanya di Google Classroom ya. Tapi di sini peran guru itu sangat penting Pak, soalnya guru harus mengkaitkan atau menghubungkan antara Google Doc, Google Slide, Google YouTube misalkan kalau sumbernya dari situ ke Classroom. Jadi digabung semua dari semua pilihan itu. Terus Dewan semua pilihan, HP, wifi HP. Duker. Ini kan awas. Saya mulai berperwakilan ini Kak. langsung praktek saja mungkin dulu biar gimana enaknya ini sesinya apa sampai nerangkan dulu Ya nanti tanya jawab. Nanti praktek. Ya, maksudnya nanti tanya jawab apa yang tidak dimengerti. Tanya jadi jawab. sebenarnya menjelaskan dulu. Iya. Iya. Penjelasan dulu. Oh, tentu apa aku boleh ke pantai ngerti tanya malah itu otak dengan diskusi. Dia terlalu formal. terlalu formal lagi Pak. Soalnya di sini yang kami butuhkan itu pemahaman guru. Jadi biar tak terkesan formal dan tak terkesan kaku. Saya interaktif sini Kak Pak. Oke. Lanjut Ki? Lanjut. Oke. Oke. Oh iya, tadi ada yang terlewat Pak. Nah, di sini Kalau diulang bisa terkoneksi. Coba diulang.
Maksudnya nang semono kalau lima ribu kalau bisa lewat HP kan? Lewat HP bisa lewat HP. Bisa Pak. Bisa. Tapi harus pakai mode desktop. Telok lewat dulu. Ada yang mau paling Nunggu IT berdiri. Enggak, memang itu diisi untuk acara ini. Nung samono, telok lewat dulu, telok wono. tak nyambung mungkin. Ada itu kita sampai ini. Rekod. Iya. Lanjut. Ampun. Terus dia ada kan lebih nyakat, untuk tinggal tangan. Nah, untuk menabi pakai apa sih tak nampak lagi. Menabi pakai handphone, saya mode desktop Bu. Saya mode desktop biar lebih gampang ikut daripada sarang kita. Untuk handphone kan ada mode mobile, ada mode desktop. Kan bisa Dirubah di bawah itu. Di pojok ada Titik 3 ini ubah desktop site sini kan. Mode desktop sini kan. bisa Bu. Coba dia mati. Ya, Sekali lagi kamu. Bisa Bu. Terus apa? Ini kak. Ini kak. Terus Empon tak tahu sah. Stella ini kak. Situ desktop. Enggak pakai Google. Mana saya sampai enggak pakai Chrome. Aplikasi Chrome. Nah ini bisa. Titik. Situ dia. Ini. Situ desktop. Masuk ke Chrome Bu, bukan di Google. Chrome, kemudian pojok atas, titik 3. Terus merahnya titik. Mau pakai HP anu, ini kayak pakai lagi. Dari Itu. Terima kasih Mami udah lihat. Pakai Chrome Pak. Mode ya sini di rumah. Sorry. kini ring ini gak tak jalan kiri. Chrome-nya kok masuk ke kali. Motor Maafin jadi berarti. Lemot deh.
Kacilan ka sa. Punya berarti kamu. Banyak bangunan. Tidak ada. Mungkin masuk balik. Bisa. Masuk kan 5. Baru. Anu boy pelari, ke laptop kan kerajaan kan anu. Bergabung saja. Aduh, jaringnya. Pelari anu boy laptopnya bergabung saja. Kan pelari kenal. Pak Haili anu, Pak Haili sudah mensurlakan Pak Dimdian Mansur gunakan. Jadi satu orang Di proyektor. tiga orang satu. Ini kan pakai satu. Dimdian tuh yang Mansur so Pak Haili. Iya kan Kasih aja sana. Kasih aja sana. Iya, kasih aja sana. Pernah keluar anu, mau berumpan. Ini kan bertiga. Ini pakai ini aja. Ini kan bisa dulu ya. Kita cukup satu orang, anu, tiga orang satu laptop. Mana lah terlalu anu berat. Ada dia pun cekak pun. Nika Timur. Jadi ini Mansur ini. Oh sini kah? Itu tuh. Cuma kan kasih ikan. Tahu saja. Kawan. Masalahnya nggak masuk. Nggak masuk. Ambil lebih. Lanjut. Sama podan anu bae. Mun saya Tapi tidak bisa. Sampai lebih tanam. Pencairan sahabatnya. Wah, ini dari sahabat. Ini wajib ini sahabat. Apa namanya apa? Ada khusus syarat. Ini harus benar, bisa benar. Ada di situ. Ini kan sepakat. Program yang berkaitan kita masuk ke program Tak bisa. Nah, bisa. alih Jadi gendakan. dia Yang memperlakukan pengasas untuk kebutuhan. Bisa. Bisa, Pak. Lanjut belum bisa. Sorry. Lah. Udah, mau waktu lah sekarang itu loh. Saya kebaikan begini, kebaikan begini kan negeri boleh. Ini kan. Oh. Oke. Classroom, Classroom. terus Setelah itu klik tanda plus di pojok kanan. Nah, nah karena di sini sudah anu ya. Pokoknya cari tanda plus. kendar dulu. Lihat kemudian bertugas untuk membantu. Situng materi pun tengah bagikan kok. Ini saya membantu dia.
Kan enggak hijau, saya kan buat dari Unik apa jadi? Ini operator apa bendaharaan Very habis. Terlanjur pun bisa kan, tapi Sudah Pak. Kini kan biar bertugas kami membantu sebagai kendala dan bertugas. Ini tetap tidak bisa. Mungkin gimana ini? Pakai apa sih? Lanjut aja langsung ya. Ada jaringan di sini Pak. Ampun, sudah. Oke. Lah. Bismillah. Tapi sih yang begini. Oke. Pon masuk ke kelas room saja. Nah, selanjutnya kalau kita sebagai guru, kalau misalkan kita sebagai guru kita buat kelas, kita setujui semuanya. Saya telah membaca dan memahami, lalu lanjutkan. Di sini adalah nama kelas kita. Misalkan kelas 9, 10, namanya bagiannya juga sama. Kelas 10. Kodenya 6, 10, 3, 5. Untuk mata pelajaran diisi mata pelajaran. 10. Isi mata pelajaran apa? 6, 10. Misalkan Ya. 3, 5, 8. 3, 5, 8. 30. matematika. Dan untuk ruang itu mau diisi kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Kalau misalkan kelas 1 terdiri kelas A, kelas ABC, maka diisi kelas ABC seperti itu. Jadi, kalau misalkan karena di sini kelasnya cuma ada 1, kita tulis ruang kelas 10. Kasih putri aja, kelas putri. Boleh tak kok ubah wajib ada berzakat. Oke. Untuk ruang kita kasih putri, misalkan setelah itu kita buat
Sudah. Untuk di dalam kelas, tentunya suatu kelas itu tidak hanya terdiri dari kelas saja kan. Pasti ada materi, ada ujian dan lain semacamnya. Di sini kita tambahkan topiknya.